Cek, Bro. Nah, yuk, 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 yuk. Doa dulu nih. Gimana sih? Gua duluan ya? Doa dulu, gua duluan. Oh, oh iya, doa dulu, doa dulu. Ya, sebelum melaksanakan tentir Akpem BLU kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Selesai. Yuk, yuk. Gak muncul kan ya? Iya, bajunya itu mulu. Kelihatan kan ya? Udah kan? Oke. Jadi, mulai dari mana ya? Hmm. BLU ini sebenarnya gini ya. BLU ini sebenarnya dia sama-sama satker lainnya gitu. Apa pencatatan akuntansinya, cuman ada beda dikit lah. Beberapa part dia unik gitu dari yang lain. Oke, gua jelasin dari belanja dulu ya. Pertama, belanja BLU itu ada dua jenisnya. Dia ada dari DIPA RM sama DIPA PNBP. DIPA RM ini dia itu belanja yang duitnya itu dari alokasi APBN. Nah, kalau DIPA PNBP ini dia lebih ke dia belanja yang itu tuh pakai duitnya si BLU sendiri, duit yang dikelola sama BLU itu sendiri. Kalau di PRM dia pakai alokasi APBN, PNBP ini pakai BLU. Nah, belanja ya sama aja antara duanya. Cuman di PRM itu dia cuma ada belanja barang, modal, sama apa Ram, satu lagi Ram? Pegawai. Oh iya, pegawai, barang, sama modal. Jadi yang lainnya itu nggak ada. Di PNBP semuanya ada komplit. Jadi kalau misal ada kayak apa ya, kayak pembiayaan atau apa gitu, itu nggak ada di PRM, ada di PNBP. Nah, jadi di PRM ini dia karena dia dari alokasi APBN kan, nah, itu berarti ketika kita belanja itu kita akui waktu kita dapat duit, kita kan juga dapat duit gitu kan, kita belanja tapi kita dapat duit dari pemerintah. Nah, si dapat duitnya ini kita akui sebagai pendapatan. Nah, makanya sebenarnya karena di PRM ini dia dari alokasi APBN kan, berarti dia sebenarnya jurnalnya itu kayak jurnal belanja satker biasa, kayak gini nih, beban, terus beban yang masih harus dibayar, kayak gitu-gitu, para dekel. Tapi karena dia di BLU kan dia nerima duit gitu, itu kan kita akui sebagai pendapatan gitu si duit itu tuh. Makanya ada namanya jurnal korolari. Jurnal korolari ini apa? Artinya tuh korolari itu sebenarnya cuma ya jurnal ikutan aja. Kalau di belanja RM ini dia fungsinya untuk nge-convert si dekel ini jadi pendapatan alokasi APBN ya, karena tadi kita akui sebagai pendapatan si belanja ini tuh. Oke, nanti sebenarnya jurnal keseluruhannya itu ya bebannya pada pendapatan, nggak pada dekel gitu. Tapi untuk di kasnya dia tetap pada dekel. Nggak di korolari ini cuma di akrual aja ya. Di kasnya mah tetap kayak gini. Itu untuk di PRM. Ini untuk yang spendable ya. Untuk yang intercomptable-nya ya kayak gitulah sama. Terus untuk yang bedanya sama di PNBP ini kan berarti kan udah pakai duitnya si BLU nih. Kita nggak ngakuin sebagai pendapatan dong. Belanja ya udah belanja aja. Kalau di PNBP kita kreditnya nanti pakai kas dan bank BLU gitu. Karena kita pakai duitnya BLU. Itu bedanya di belanja. Jadi konsep yang dipahami itu sebenarnya yaitu bedanya BLU sama satker lain. Dia uniknya di PRM ini. Karena ada alokasi dari PBN, ada yang duit dia kelola sendiri. Gitu.
Terus apalagi ya? Gua jelasin bagian penting-pentingnya aja ya. Ke sononya mah sama lah gitu, bisa mengikuti dari sininya. Yang pentingnya sih sebenarnya di sininya sih. Terus di pendapatannya itu dia juga ada kayak gitu di PRM sama di PNBP. Nah, di pendapatan di PRM itu tadi yang pendapatan dari alokasi APBN itu nyambung sama yang beban tadi ya. Jadi ini tuh sebenarnya ini jurnal yang sama gitu. Ini sama ini pendapatan dari alokasi APBN itu jurnal yang sama, satu jurnal yang sama, yang nggak dipisah ya, nyambung. Karena dia selain diakui sebagai pendapatan, dia diakui sebagai belanja juga. Terus untuk yang ini dia di PRM itu ada satu lagi pendapatannya, itu pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara. Jadi nanti dari si pendapatannya BLU ini ada beberapa yang disetor ke kas negara. Nah, kalau di PMK itu sebenarnya dia ada listnya kan. Tapi sebenarnya listnya itu gimana ya? Salah kata Pak Puji itu tuh. Itu bukan itu gitu loh. Nah, kata Pak Puji yang udah confirm bener pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara lagi, itu cuma ini nih, pengembalian belanja di PRM TAYL. Karena kenapa gitu? Jadi logikanya gini, kita kemarin tahun kemarin tuh kita belanja pakai di PRM. Terus di tahun sekarang kita nemuin ada kesalahan kan, berarti misalnya pengembalian belanja di PRM. Itu kita udah pasti kita balikin ke kas negara lagi karena dia di PRM kan. Dia belanjanya dari belanjanya pakai APBN ya balikinnya kita ke kas negara lagi. Belanja dari kas negara kita balikinnya ke kas negara lagi kan. Jadi itu udah fix, sudah pasti ini dibalikin ke kas negara. Untuk yang lainnya Pak Puji belum confirm. Ada di videonya kalau kalian nonton. Jadi ya gitu. Jadi nanti ada lintas lain pada PNBP-nya, ini PNBP yang disetornya, baru nanti ada korolarinya. Ininya soal yang tadi aja dulu deh, yang beban, biar nggak kerik-kerik banget dah. Ya. Ini kalau gua ganti kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan. Kelihatan latihan PPT ini? Kelihatan. Oh, kelihatan ya? Oh, berarti bukan PNBP yang langsung diterima di kas negara. Kalau PNBP yang langsung diterima di kas negara itu masuk RM. Iya, yang pendapatan RM juga. Itu tadi iya. Yang di flowchart si Hakim, kan RM itu ada 2. Iya, mana. Coba cek flowchart Kim. Pendapatan ya, ini ya. Ya, itu yang atas tuh. Nih. Yang ada yang pendapatan umum PNBP di setor kas negara. Kenapa tuh? Enggak, itu Furkon nanya. Berarti bukan PNBP yang langsung diterima di kas negara gitu, Kim. Kalau yang PNBP yang di PNBP itu nggak di-store ke kas negara, itu buat BLU. Iya, ini ya, ya semua yang terkait di PNBP ini muter di BLU lagi gitu. Nggak di setor ke kas negara. Ya setor ke kas negara itu yang tertentu yang ada di sini. Nah, yang dikonfirm sama Pak Puji itu baru ini. Di PMK itu ada listnya, tapi kata Pak Puji itu tuh salah. Nah, yang baru kata Pak Puji bener tuh baru yang ini gitu. Udah cukup jelas kan ya? Cukup, udah sekian tentir hari ini. Gak gitu dong. Ada contoh soal yang beban dulu ya tadi ya. Nih, gue pakai contoh soal di PMK aja ya. Walaupun ini agak aneh soalnya. Nah, yang beban ini tuh ada di soal nomor 2. Dia kan Mungkin belum diganti kan? Layarnya belum diganti. Kalau nge-share screen seluruh layar itu gimana dah? Bentar dah. Itu ada pilihan ya kan? Tadi nggak ada dah, sumpah. Oh, seluruh layar ya? Presentasi sekarang, terus ada pilihannya paling atas, biasanya paling atas. Seluruh layar. Entire Jadi bego ya kayak gini ya? Udah kan? Udah. Ya, kelihatan deh. Notif udah matiin game. Nggak ada. Nggak ada. Sabar.
Oke, yang soal nomor 2 ya, dia, yang ada belanja Kak, itu di gedein dong, sini Kak. Kecil banget, Kak. susah entar nge-scroll-nya cuy. Ya udah gini nggak apa. Segini Makasih, cukup kan? Kak. Cukup, cukup. Gedein dikit lagi Oke. sekali, Kak, boleh, Kak? Ya udah ya Udah, udah. cukup, cukup. Nah, ini ya yang, belanja itu dia di yang ini nih, pada periode yang sama melakukan pembayaran tagihan. Ini belanja-belanja tipe tipe PNBP ya ini ya? Kalau secara kas berarti langsung Oh di ya. PNBP. Iya, tipe PNBP, iya. Nah, oh iya, apa yang bedain DIPA RM sama DIPA PNBP? Kalau misal kalian bingung di soal, itu dia kalian lihat dari dokumennya, bisa kalian lihat dari dokumennya. Jadi, ini ya, aduh balik ke sana tadi aja lah. Ini nih. Kelihatan di sini kan. Jadi kalau di PRM dia kayak Satker biasa, dokumennya SPM, SP2D seperti biasa. Tapi kalau di PNBP dia tuh bentuknya apa ya, pengesahan gitu kan. Dia dokumennya SP3B, SP2B. SP3B itu apa? SP3B itu surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja. Jadi yang SP3B itu permintaan ya. Kalau SP2B itu surat pengesahan pendapatan dan belanja. Jadi yang SP2B itu surat pengesahannya. Ini permintaannya gitu. Oke, ke soal lagi. Itu untuk bedainnya ya, kalau kalian misal bingung. Ini belanja apa sih, PNBP atau RM? Ya, itu bedainnya. Oke, jadi ini belanjanya ada ini, bayar gaji, pemeliharaan, perjalanan dinas, sama ini. Ya, kita jurnal deh. Pertama, dia jurnal nih, beban-bebannya tuh pada kas yang belum disahkan. Sorry nih. Terus diikuti, jangan lupa ini korolarinya. Jadi korolari ini dia bukan sesuatu yang terpisah ya sebenarnya. Dia tuh sesuatu yang satu kesatuan sama si ininya. Gimana Ram? Coba Ram. Bener nggak? Kalau yang ini Ram. Dia terpisah nggak sih korolari itu? Ram Ram. Oh, iya kenapa? Korolari itu terpisah nggak sih? Yang ini nih, yang di PNBP. Maksudnya terpisah gitu gimana? Ya maksudnya dia bisa terpisah atau emang harus jadi satu kayak gini gitu? Bisa kalau belum ada pengesahannya, bisa. Ah ya, untuk beberapa kasusnya ini kebetulan soalnya jelek ya, dia nggak dipisah Itu gitu. yang D coba lihat soalnya huruf D. Oh iya, dia pada tanggal 25 Maretnya ya. Nah, itu. Oh iya. Oke, jadi ini salah ya lu ngerjain ya? Hmm? Ini salah ya kerjaannya ya? Ini 120 ini Ram. Nah, itu 120 atasnya. Oh, Iya 130 masa? ya? Oh iya, 130. Enggak, harusnya ini nih. Harusnya kan pengesahannya ini 25 Maret. Harusnya ini beda lagi dong, dipisahin dong. Si ini buat si ini doang. Ini. Ya nggak sih? Iya dong. Apa sih? Ya Ngomong ampun. apa? Jadi gini-gini, yang benar gini dah, yang benar gini. Jadi Ya kan dia kata lu belanja belum nih. gitu. Oh iya ya, belum dirombak. Ini agak salah ya. Ini masih pakai PMK 220. Sedangkan kata Pak Handaka kita pakai 212. Ada yang beda dikit lah. Jadi ini belanjanya kan ini tanggal berapa ya? Triwulan pertama ya, anggapnya 1 Maret lah ya. 1 Maret ya nggak? Ya 1 Maret. 1 Maret ini tuh, nah ada belanjanya 4 ini. Jadi waktu tanggal 1 Maret kita akui beban-bebannya semua. Ini kayak gini bebannya kita akui. Terus nanti untuk yang ini dia langsung disahkan saat itu juga. Saat itu juga tuh langsung satu paket. Ini satu saja jadinya. Sedangkan yang ini dia peralatan dan mesin. Dan soal dia disahkan pada tanggal 25 Maret. Berarti dia nanti pengesahannya terpisah sama yang ini tadi. Kalau ini kan pada tanggal itu ya dia diakuin pendapatannya. Nah, kalau yang ini dia beda lagi. Dia dipisah nanti berarti pada tanggal 25 Maret kita pisahin. Jadi nanti kita bikin jurnal lagi. Mana ya? Nah, ini berarti hapus ya. Ya, hapus.
Sini berarti nanti ada Tuh, kalau belanja intrakomptable gitu langsung disahin walaupun dia belum ada pengesahan SP3B, SP2B-nya. enggak dong, kan Itu tuh pengesahannya di akhir gitu, jadi satu semua pengesahannya. jadi satu. Coba cek Maksudnya? soalnya. Oh, Pengesahannya itu di berarti udah akhir, bener makanya dong. gue taruh di Ya akhir. ampun, gua kira terpisah. Ya udah ya udah. Udah bener berarti udah bener guys. Udah bener, maaf. Ya udah benar. Berarti ini tuh ini pas belanjanya ya. Ulang. Coba ulang jelasin ulang Kim. Kenapa itu bisa di akhir gitu? Coba ulang. Ya udah ulang ya. Pertama ini pas tanggal belanjanya ya. Tanggal belanjanya, kita jurnal pas tanggal belanjanya ini. Kita jurnal beban-bebannya kita akui semua, beban dan peralatan dan mesin dan yang belum register segala Itu macam. 130 Kim, bukan 120. Salah. 120 bener loh, pas ya ampun. Oh, 120 ya? Oh iya, Udah. salah nyalain Jangan, berarti. bego. Udah. Nah, terus pada tanggal 25 Maret dia baru disahin. Ya udah berarti ini tuh tanggal 25 Maret. Ya, harinya tanggal 25 Maret. Beda tanggal sama ini gitu ya. Beda tanggal. Ya kan Ram? Kayak gitu kan maksud lu kan? Iya. Nah, oh iya. Nah, dia di korolarinya ini dia baru nyatet di jurnal kasnya karena di 212 itu jurnalnya kayak gini. Dia kalau di 20 kan dia pas ngakuin belanja itu langsung sekalian di ininya ya, di kasnya juga ada gitu. Tapi kalau di 212 dia baru nyatet di kas itu pas korolari, pas pengesahannya. Gitu. Itu bedanya. Kemarin gue sempat rombak total tuh si Excel-nya. Oh, ada yang join lagi. Iya, betul Sap. Selama nggak ada kata pengesahan, nggak usah bikin kolorari. Ya, pengesahannya tadi SP3B, SP2B atau SP2D. Nanti soal ada tuh yang kayak gitu tuh. Dia belanja-belanja doang nggak ada kata pengesahannya tuh. Tapi ntar di nomor berapa baru ada tulisan itu pengesahan. Nah, kayak gitu. Lanjut Kak. Belanja ya. Untuk belanja di PNBP, ya kan? Oke, lanjut materinya. Ini udah di PNBP, terus ya jadi untuk belanja ini nanti ada dia pengembalian juga, pengembalian dia tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang lalu, itu jurnalnya ya gitu dah. Ya standar lah gitulah. Tinggal balik aja, sumpah, ada tinggal balik. Oh itu ada korolarinya tuh Kak, kalau di Pak RM Kak, Oh iya, pengembalian TAB ya. jadi ya tinggal dibalik sih sebenarnya. Tinggal balik kan dedel pada beban. Ya bedanya sama 220 nih ya. Kalau di 220 itu ininya dekel, kalau di 212 ininya dedel gitu. Tapi ya sama aja sih, nggak penting lah itu mah. Iya. Iya itu ya, agak. Enggak. Di PPT justru 212 banyaknya. Ya 212. Pokoknya yang bentukannya kayak gini nih, ada kode akunnya nih. Nah, ini tuh 220. Ini 212. Iya dekel, PPT itu 220 Kim, dekel. Oh iya ya. Oh iya. Jadi nanti itu dua-duanya dekel. Kalau ini kan satu dedel, satu dekel. Kalau dia dua-duanya Ah, dekel kalau di PPT. ya udah. Ini berarti yang pengembalian dia dedel ya. Ingat-ingat. Tinggal Kalau balik kelas aja. lain tuh 220 atau 212? Nah, masa kita dulu aja lah. Yang penting si anak Astaga. ini puas. Nah, tinggal balik. Tadi kan kita beban pada dekel kan, ya udah pengembaliannya tinggal balik. Kalau TAB dedel pada beban. Nanti korolarinya juga tinggal dibalik. Tadi kan dekel pada pendapatan alokasi APBN kan, ini tinggal dibalik pendapatan alokasi APBN pada dekel gitu. Terus ini untuk yang Sebenarnya sama kayak pengembalian belanja pas kita sebelum UTS gak sih sebenarnya? Iya, ini tuh jurnal satker biasa loh. Ini karena di PRM kan. Ini jurnal Cuma satker nambah biasa. korolari gitu maksudnya. Korolari, ya benar. Nambah korolari ini. Oke. Korolari fungsinya apa ya? Ini si dedelnya ini biar nggak ada di kita gitu. Karena Belu nggak mungkin dedel ada di akrual. Ya benar.
Oh gitu Kak, makasih Kak. Terus untuk yang TAYL dia ya tinggal dibalik juga. Nah Enggak itu diakui dedol ya. kreditnya dia, Encoding bener gak jadi Kak? ya bener, ya ampun. Ngantuk Kak. Dia kreditnya sebagai pendapat PNBP lainnya karena dia TAYL. Nah, terus ini kalau dia dia pengembaliannya belanja modal, ada koreksi nilai asetnya dulu, ada korolari gitu. Kalau di PNBP pengembalian belanjanya dia nah ini nih, dia ada yang aneh nih. Di PNBP dia tadi kan kalau pas belanja kita ada pengesahan dulu kan ya, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada yang ini kan. Nah, kalau pas pengembalian dia aneh itu nggak langsung kas dan bank BLU pada beban BLU. Tapi kalau di 2020 itu dia ada yang belum disahkannya dulu gitu loh. Terus ada korolarinya gitu. Cuman beda di 212 dia tiba-tiba jadi ganti haluan kayak gini, jadi nggak Oh ada. berarti 212 tuh ringkas, 220 tuh dipanjangin gitu. Iya gitu. Oh iya, Iya tinggal berarti. balikin. Oh Ya iya, ada ya. iya. Oke oke oke. Sama yang TIL juga gitu. Mirip sama ini lah tuh. Ini kan PNBP lainnya, cuma ini pendapatan lainnya BLU. Berarti pengesahan itu cuma ada kalau belanja beneran belanja, bukan ada pengembalian gitu, bukan? Gitu ya? Pas Oh, pengusahaan belanja. oke oke oke. Loh, serius gue kan gak bikin bagian belanja, nggak tahu gua. Nah ini penyesuaiannya bisa dilihat. Ini banyak banget penyesuaiannya. Ini kalau kalian butuh jurnal penyesuaian ada di sini. Oh ya ini apa sih save me ini? Ini tuh buat balik ke atas guys. Ting. Nah, jadi kalau Parah, kalian misal parah, pengen parah. cepet, ya kan ini tuh biar quick aksesnya gitu loh. Ini mau kemana? Kalian lihat hurufnya ini ya. Ini itu A, B, C, D, E segala macam nih kalau kalian Mantap, mau ke mantap, I. mantap. Nah, klik ini yang I agak susah, mohon maaf ya. Tipis soalnya. Nah, itu Keren, langsung keren, ke I keren. kan. Ini balik ke atas lagi, cepetin. Gitulah. Keren, keren, keren. Oh ya, pendapatan tadi belum ya, pengembalian ya. Ada ini dulu soal yang pengembalian belanja ada nggak sih, Ram? Di PMK? Aduh, lupa. Ada nggak ya? Mencakupannya Itu udah? dah. Maksudnya? Iya sih. Enggak. Kayak apa ya, soal PMK itu aplikasinya gimana gitu loh. Si jurnal-jurnal itu, gitu aja. Kayak belum ada sih, mungkin nanti di soal sirama aja ya untuk pengembalian belanja. Sirama ntar ada bahas soal juga. Oh ini ada pengembalian belanja. Nih contohnya ya nomor 6. Dia nomor 6 bukan ya? Itu Sal. Misal ya? Yang mana anjir? Pengembalian? Gak tahu gue. Sumpah lu acak-acakan banget kerjaan. Gak ada berarti ya? Gak, ada mana ya tapi ya. Bentar. Mana ya? Pembiayaan dengan menggunakan dana sal. Turun, coba 8. Enggak 8 mah yang ini anjir. Ini apa ya? Ini kali. Nomor 7 bukan, itu setoran surplus. Oh iya bukan ya. Bukan. Jadi Nah, ntar aja mana? lah. Oh iya ya. Ya udah, yang penting pengembalian belanja kayak gitu lalu. Kalau lu pada udah paham kan? Judulnya kayak gitu dah. Nih, Dedel pada penerimaan kembali belanja pegawai, penerimaan kembali belanjanya apa tadi ya? KYL gitu. Ini masih salah ya tuh. Ini bedanya 220 sama 212. Dia ada utang pada kun. Padahal aslinya dia pakai. Harus siapa Dedol? Iya. Oh. Ini nih. Ini kan no. Ini kan dia masih di jurnal ininya kan. Ya, bukan korolari, Oh, bukan korolari. Nah ini kita iya, pindah iya, ke iya. Oh korolari. iya deh. Salah ya di Dia situ harus ya. di sini. Ini kas.
Dedel. Ini nggak sih ini ini. Dedel anjir. Dedel ya? Dedel. Iya dedel ya, dedel. Nah, gitu. Itu yang benar. Itu Itu bedanya. salah harusnya dekel ya korolarinya ya? Atau bener dedel? Benar dedel kan di convert ke penyetaraan PNBP oleh BLU ke kas negara itu. Oh. Udah benar. Tadi bukannya lu bilang kalau 212 itu dekel? Hah? Enggak. Ini korolarinya, Ram. Ini dibalik gitu loh si dedelnya kita kredit gitu, kita hilangin. Lihat ya. Gue bingung. Oh, bingung ya. Enggak. Kalau korolari dia si ininya aja apaan? Si ini tadi apa? Iya, kita hilangin aja. Terus tadi itu yang itunya dekel tuh apa ya? Gue lupa deh. Pengembalian belanja. Kalau misal tadi tuh kita belanja tuh dekel kan. Iya Pas bener-bener. pengembalian ya dedel, iya gitu. Lupa. Nah, ya gitulah. Terus tadi apa lagi ya? Pengembalian pendapatan belum ya? Oh iya, nih ini cara membaca flowchart-nya ya. Jadi pertama dia tuh dicek dulu transaksinya tuh kas apa bukan. Kalau bukan kas dia nggak perlu pengesahan ya, maksudnya tuh ke AIN itu. Nah, nggak pengesahan. Terus pokoknya di PRM itu nggak ada pengesahan. Yang pengesahan itu cuma belanja di PNBP. Itu pengesahan. Pengesahannya itu apa? Si korolari ini tadi, ini nih. Ini pengesahan. Kayak gini. Terus ya ini kalau hibah juga, kalau hibah ada pendapatan hibah yang disahkan yang kas aja, yang barang mah nggak usah. Tuh hibah bentuk uang, ya pengesahan. Terus pengembaliannya tinggal balik jurnal pendapatannya tadi aja. Jurnal mana nih pengembalian. Nah, ini kenapa gue bikin sendiri? Karena dia di PMK 220 tuh salah kan ya. Di 212 nggak ada. Jadi ya udah gue bikin sendiri. Jadi kita balik pendapatannya. Terus pada kas yang belum disahkan. Nah, ini baru jurnal pengesahannya kayak gini. Gitu guys. Mana lagi ya? Ada yang bertanyakan dulu nggak sampai sini? Kalau kalian bingung tanya aja langsung ya. Nggak ada kali ya. Lanjut ke investasi jangka pendek ya. Nah, investasi jangka pendek ini ya sebenarnya sama aja kayak Satker juga. Cuma bedanya nih, dia istilahnya untuk perolehan investasinya itu, ya untuk perolehan investasinya itu dia namanya reklasifikasi kas. Reklasifikasi kasnya si BLU. Nah, ini tuh dia bentuknya jurnal penyesuaian, bukan jurnal biasa. Ini jurnal penyesuaian. Ya, kayak dia cuma ada di akrual gitu. Jadi maksudnya reklasifikasi ini apa sih? Kayak kalau menurut gue ya, reklasifikasi itu kayak apa ya? Kan kalau kita biasa investasi kan kita ngeluarin duit tuh, kita beli investasinya apaan, kita keluar duit kan. Tapi kalau reklasifikasi ini kita kayak apa ya? Mengubah duit yang kita pegang gitu, jadi investasi gitu. Kayaknya gitu sih bahasanya. Ya nggak sih, Ram? Apa karena BLU nggak boleh nyatet investasi ya di kas ya? Nah, nggak tahu sih kalau gitu. Dan si investasi ini dia nggak perlu pengesahan. Jadi dia langsung kas dan bank BLU, nggak perlu ada yang belum disahkan. Ini kenapa nggak perlu pengesahan? Gue juga nggak tahu. Tapi ada tulisannya gitu di PMK 220, investasi jangka pendek tidak memerlukan pengesahan dari Satker yang membawahinya. Ya gitulah. Jadi itu jurnalnya gimana? Oh, Apa? Yang pertama, enggak. Gue baru keinget kenapa nggak perlu pengesahan kayaknya. kenapa tuh? Kenapa? Dulu pas ini, Teori. pas teori yang katanya sebelum kuis kalau nggak salah tuh tulisannya itu emang yang butuh pengesahan sama induk itu emang investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka pendek itu BLU boleh langsung. Kayaknya seinget gue Nggak dulu usah ya? gitu deh. Oke deh, Aduh, berarti kayak gitu lupa ya. tapi. Iya nggak ya? Aduh, lupa. Seinget gue gitu kayak. Nah, sumber investasi ini ada 3, bisa dari kas dan bank,
bisa dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan, bisa dari kas BLU yang dibatasi penggunaannya atau restricted cash. Ya gitulah. Jadi ini maksudnya ada 3 sumber gitu ya. Jadi kalau misal kalian bingung, nah ini sama nih jurnalnya, cuma beda kredit doang. Ini sumber yang berbeda gitu. Nah terus nanti dari investasi itu ya dia ada hasilnya kan. Ini hasilnya itu berupa apa? Berupa bunga atau apalah, pokoknya hasil investasi dah. Kenapa ya dia investasi nggak nyatet tapi hasilnya dicatat? Bebas Hah? kali ya, emang bebas kali ya. Suka-suka dia boleh gitu ya. Apanya yang nggak dicatat? Dia Kasnya. dia investasi sama divestasi kan nggak nyatet jurnal kas. Oh iya. Iya itu makanya, itu kan aneh. Apa bel itu ada pembiayaan nggak sih? Ada nggak sih? Ada Ram, yang jangka Ada. panjang kan pembiayaan anjir. Oh Ada. iya. Oh, Coba aduh, gua masih belum tahu juga sih alasannya. kenapa Sementara ya? terima dulu kayak gini lah ya. Kalau yang bingung kenapanya, gue juga belum tahu. Nanti di investasi ya tinggal balik jurnal awal aja. Kalau misalnya dia sumbernya dari mana, balikin ke yang itu lagi. Itu bedanya ya sama yang lain, satker lain. Ini penerimaan hasil investasinya kayak jurnal pendapatan biasa ya. Pendapatan ini dulu yang belum disahkan, baru ntar ada pengesahannya, korolarinya. Oke, terus ke investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka pendek ada nggak sih? Habis Ada divestasi nggak? udah selesai itu. Udah nggak ada lagi. Oh iya Investasi deh. udah. Tuh. Iya. Ini nggak gue bikin tombol-tombol itu ya, soalnya kayak dikit doang. Lu bisa lah scroll ke atas. Ini investasi jangka panjang. Nah ini dia agak unik lah. Ini ada agak uniknya juga nih investasi jangka panjang. Nah di investasi jangka panjang ini dia ada investasi biasa, kayak dia biasa ngeluarin duit buat beli investasi terus gimana gitu kan, dapat hasil investasi dan segala macamnya. Tapi satu lagi dia ada nih, dia penugasan pengelolaan investasi BUN namanya. Jadi ini tuh apa? Ini tuh kayak gini nih, si ada namanya BA BUN, bagian anggaran BUN, itu dia nitipin duit ke si BLU ini. Tuh duit nanti disuruh dipakai buat investasi sama si BLU ini. Jadi dia nitip duit buat diinvestasiin. Nah, nanti jurnalnya gimana? Ya itu nih, pas dia nerima duit, nah, terima duit dari BLU, dia diakui sebagai utang jangka panjang BLU kepada BUN. Nah, debitnya apa? Kita dapat apa? Kita dapat namanya dana kelolaan yang belum digulirkan. Itu untuk si program penugasan ini ya. Ini pas nerima nih. Terus nanti si duit ini yang udah kita dapat nih, kita pakai buat beli investasi. Investasinya nih, ini sebenarnya akunnya ada banyak lagi ya. Ini ada banyak gitu loh ke atas, tapi gue SS sebagian doang karena terbanyak banget gitu. Jadi gue SS sebagian Karena doang. mager. Karena bego anjir yang bikin PMK, maksudnya delete semua gitu akunnya. Menteri Keuangan dikatain bego luar biasa. Yang bikinnya kan anak buahnya anjir, bukan menterinya. Ya dan ntar pas belinya pokoknya investasinya apaan, pada ini tadi pakai dana kelolaan yang belum digulirkan itu. Terus nanti untuk hasilnya, nah gue bingung ya, hasilnya itu kayaknya nggak dicatat sih, soalnya di PMK nggak ada jurnalnya. Jurnal penerimaan hasil dari investasi itu nggak ada. Kok Jadi kebalik mungkin, ya berarti ya? jadi dia nggak, kenapa tuh Ram? Tadi si investasi jangka pendek kita nggak ngakuin pembiayaan tapi kita ngakuin hasil. Sekarang di investasi jangka panjang kita ngakuin Ya itu pembiayaan makanya, tapi nggak ngakuin hasil. Emang gitu ya? kayaknya sih gitu. Enggak, ini yang titipan sih Ram. Kalau yang itu mah biasa mah kita ngakuin hasil. Ini karena titipan itu loh. Ini kan titipan dari BA Bun tuh. Jadi istilahnya ini Oh, tuh sebenarnya investasinya si BA Bun, cuma dititipin ke BLU gitu loh. Jadi mungkin menurut gue ya yang ngakuin hasilnya itu si Bun itu tadi. Nah, jadi dia cuma ada gimana? PA Bun itu siapa sih? Kok bisa titip-titip dia? induk kita. Induknya BLU. Maksudnya? Gitu nggak sih Ram? Gue nggak tahu sih sebenarnya BA Bun tuh apa. Gue terima aja, oh BA Bun nitip duit, oke. Siapapun Iya nggak itu sih BA Bun, pokoknya induk dia nitip kita duit kan? ke gue. Kalau yang kemarin tuh BLU itu berada di bawah induk kan, di bawah suatu satker kan? Ya, itu kali ya, bagian Mungkin anggaran kali ya. Bun. BA Gue Bun. nerimanya pokoknya gitu aja sih, pokoknya seseorang namanya BA Bun ini, dia nitip duit ke BLU.
Oke, Ya oke. udah, kita kerjanya begini gitu. Kata Furkon apa Saib ya, Kim? Saib kali? Saib. Iya. Ah, Saib tapi kan di Satker, Fur. Ini kayaknya di Bun gitu loh, beda gitu. Beda kan Bun sama Satker kan? Beda sih. Iya, itu dia. Kayaknya sih beda. Nggak tahu dah. belum baca lagi soal BA Bun ini. Nggak paham. Ya gitulah, dia nitip duit di kita kan. Nah, nanti kita pas beliin kita jualnya kayak gini tuh, investasinya apa pada dana kelolaan. Nanti pas divestasi ya tinggal kita balikin yang tadi. Udah gitu. Nah, terus kadang si BA Bun ini dia nggak nitip duitnya, tapi nitip si investasinya langsung gitu. Nggak tahu buat apa dah, kenapa dititipin gitu. Ya pokoknya gitulah, dititipin si investasinya langsung, si asetnya langsung gitu. Titipin. Ya udah kita catatnya kayak gini, investasinya apaan? Pada transaksi pengelolaan investasi BA Bun pada BLU. Gitu ya. Ini gue bikin di flowchartnya. Ini investasi tunai, investasi BMN. Investasi BMN ini yang dia nitip si asetnya doang gitu ya. Yang nitip si itunya doang. Untuk yang investasi biasa masih sama sih kayak si jangka pendek tadi. Ya dia beli dulu, terus oh ya ini kalau dia pakai SAL beli investasinya itu. Nah, kalau pakai SAL, dia nanti selain jurnal ini kan jurnal perolehan nih semua nih, sepaket sama korolarinya. Nanti ada jurnal tambahan ini, perolehan investasi menggunakan SAL ini, di kas doang jurnalnya. Tapi itu Jurnal kayaknya SAL kalau dulu. kalau ini deh, Kim, kalau dia udah nerima hasil deh, bukan pas perolehan deh. Oh, kalau nerima hasil ya? Itu soalnya itu penerimaan pembiayaan kan. Enggak, Ram. Menurut gua gini, fungsinya si ini tuh dia buat dapetin si kas ini loh. Dia dari sini gitu. Ini dulu kan, ada ininya dulu, baru ini gitu. Dia dapat kas itu dari sini, kalau menurut gua ya. Soalnya kan pakai SAL gitu. SAL itu kan duitnya si BLU itu sendiri. Dia pakai ini buat ini gitu. Ya nggak sih? Ya nggak? Masuk nggak? Tapi kenapa di jurnal accrual nggak ada kalau gitu ya? Iya, itu sih aneh ya. Maksudnya di PMK itu nggak ada tanggalnya gitu loh, yang soal PMK itu. Ya nggak ada tanggalnya, kita kan jadi nggak tahu ini tuh nyatutnya kapan. Tapi ya gini lah intinya, dia ada tambahan ini kalau misal dia perolehan investasi itu ada keterangan dia pakai SAL, penggunaan SAL, ada jurnal tambahan ini di kas, oke. Jurnalnya juga di soal PMK kan setelah ini kan, setelah semua ini kan, dia baru bikin jurnal ini gitu. Kalau yang dicontoh PMK itu karena dia di situ ada keterangan sekaligus menerima hasil lagi itu, makanya di jurnal gitu, makanya kemarin sempat agak paham Oh iya juga. ya, ya gitulah pokoknya. Intinya gitu, udah ada tambahan ini dah. Kapan-kapannya masih kurang tahu. Terus ada penerimaan hasil investasi ya gitulah. Ini yang buat khusus untuk ini, misal ini ya BLU-nya pengelola dana khusus masyarakat, misal ada keterangan ini, baru jurnal penerimaan hasilnya yang ini, jangan yang ini. Tapi ini jarang kepake, makanya gue cuma include aja lah pokoknya. Siapa tahu ada kan, siapa tahu ini mah. Ya gitulah, ini ada penyesuaiannya, investasi. Nah sama ada ini, setelah divestasi itu ada penyesuaian, Ram. Aneh, Ram. Ini maksudnya apa dah, nggak ngerti gue. Sabar, jangan gerak-gerak. Nah, Oh, mungkin diragukan tertagih penyisihan. bingung kan ya. Dia udah divestasi nih, terus ada Oh, penyesuaian divestasinya. enggak, itu enggak keluar. Ya, keluar ya. Ya, tapi semisal ada gitu, misal penyesuaian divestasi ya, ini jurnalnya. Gue juga belum paham ini apa. Kayaknya nggak keluar lah, nggak keluar. Udah lah, Soto, fokusnya di sini aja. soto ibet kagak keluar. Rada aneh sama BLU ini, cuy. Udah gitulah investasi jangka panjang. Ada yang bertanyakan nggak? Nah, Kastara Kasram. Bagian lu. Soal dulu, Kim. Soal itu. Soal dulu. Mana ya? Investasi jangka panjang.
Apa sih? Investasi jangka panjang. Nggak ada. Atau ini? Ada itu yang Ya, BLU nomor nomor 1. 6, nomor 6, nomor 6. Nomor 6, ada ya? Mana? Nomor 6 itu soal BLU. Oh ini ya, benar. Nah, mana nomor 6? Ini ya. Pada saat 1 Agustus, Satker BLU diminta untuk melakukan pengeluaran pembiayaan ya, menggunakan dana asal BLU. Kas BLU dan telah disahkan guna memperkuat. Nah, berarti dia mana sih? Ya dia investasi kan? Investasi pakai dana asal BLU. Investasinya apaan? Investasinya ada nggak sih di sini? Investasinya nggak jelas ya apaan ya? Ini kenapa jawabannya kayak gini? Permanen doang. Permanen ya. Ya dah, investasi non permanen kita catat. Investasinya apa? Investasi non permanen kan? Pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, ini ini masih jurnal lama. Ganti. Oh, ayo ntar deh. Kenapa tuh? Ntar. Abis ini balik ke yang tadi, yang penyesuaian divestasi. Kita dapat. Enggak, nih si Ryan ngomong. Ntar. Lupa gue baru baca. Bentar. Ini ya, pencatat jurnal perolehan investasinya. Nah, terus karena dia ada mana pakai salnya, Ram? Nggak lu bikin ini. Itu? Oh, ini udah ini. Nah, ya, itu yang jurnal sal itu tulisannya di PMK tuh itu kayak yang gue tulis di Google Meet tuh. Ini. Coba cek Google. Bukan. Kan jurnalnya itu kan penggunaan penggunaan itu. Nah, itu tuh jurnal keterangan atasnya tuh kayak gini, coba lihat komentar gue. Jurnal pengesahan penerimaan. Penerimaan pembiayaan. BLU. Jadi penerimaannya aja, bukan pengeluarannya. Oh, dia beda lagi gitu ya? Kayak beda lagi gitu. Iya, jadi kalau pengeluarannya tetap normal kayak dia mau pakai sal atau enggak berarti. Oh ya udah. Iya, pengeluarannya tetap normal. Cuma kalau dia misal ada embel-embel pakai sal, dia ada tambahan jurnal itu aja kan? Ya intinya gitu kan. Kalau ada penerimaan. Itu tuh sama itu sekalian yang Ryan bilang tadi tuh yang penyesuaian divestasi tuh. Apa tuh? Mungkin investasi non permanen. Yang bawahnya nggak usah dilihat, dilihat komentar bawahnya nggak usah dilihat. Mungkin investasi non permanen sebelumnya dicadangkan gitu. Jadi investasi ada dicadangkan gimana ya? Kalau misal ada kayak allowance-nya gitu ya. Iya benar. Mungkin kayak gitu ya. Oh iya. Penyesuaian investasi lagi kayak benar-benar hilang gitu lah si investasinya ya. Iya benar. Jadi penghapusan investasi tak tertagih gitu seolah-olah. Iya. Kalau misal ada kayak gitu-gituan ya gitu. Gila, di Satker kagak ada, di BLU kenapa bisa ada? Jadi bahasa apa sih? Oh ini ya. Oke. Tadi udah clear ya. Ini perolehannya kayak gini. Ada disahkannya dulu, terus baru jurnal tambahan karena dia pakai sal. Ini untuk investasi jangka panjang ya. Kan soalnya kayak gini kan? Iya, nggak ada soal yang lain tuh. Udah ya, habis ya? Satu doang contohnya, Ram, kayaknya. Udah. Nah, bagian lu udah nih. Udah lu aja, pakai PPT lu. Pakai. Ya udah. Aduh. Geser kiri. Udah, ini belum ya? Oh, ada kesiniannya. Wow. Nah, kas dan setara kas itu ada 5, naik dikit. Nah, kas dan setara kas itu ada 5 tuh, ada 5 jenis. Nah, itu bisa dilihat tuh di atas tuh. Yang termasuk kas dan setara kas itu ada kas dan bank BLU yang belum disahkan, terus yang udah disahkan. Setara kas BLU ini investasi jangka pendek yang kurang dari 3 bulan. Biasalah kayak kas dan setara kas Satker pada umumnya. Terus kas lainnya di BLU tuh ada itu tuh yang disebutin tuh di sebelah kanan itu, titipan pihak ketiga, uang jaminan dan lain-lain. Dan kas di bendahara pengeluaran penerimaan UP. Nah, tapi ini katanya UP tuh di BLU nggak ada ya? Kenapa gue nyatet ya? Itu
Gue baca dari mana berarti? Hapus, salah berarti. Nggak ada. Nah, kata lu nggak ada. Nggak tahu sih. Kayak bukannya nggak ada. BLU tuh nggak ada UP kan? Nggak tahu. Iya, itu di 2020 ada. Cuman gue nanya beberapa orang katanya udah nggak ada UP sekarang BLU. Nggak tahu deh, makanya takut salah. Jadi ada nggak nih? Gimana? Ada nggak guys? Ada yang pernah dengar atau gimana? Di 2020 tuh ada beneran. Oh, ada 2020. Tulisannya kayak gitu dong, penerimaan UP kayak gini. Kalau enggak gue tulis dong di situ dong. Oh iya dong. Aduh. Aduh gimana ya? Ada nggak ya? Nggak keluar, udah UP nggak keluar. Ya udah sementara ada dulu deh. Ntar kalau nggak ada tinggal ada. dilupain. Kalau nggak ada dilupain aja. Dilupain. Ya sementara terima aja lah, ada UP dulu ya. Nah itu terus apa sih intinya transaksi kas dan setara kas ini ya semua yang berkaitan dengan kas uang. Ya udah itu normal sih, kas dan BLU yang belum disahkan. Ini tuh pengakuan ketika ada pendapatan BLU kita ada kas dan BLU yang belum disahkan. Terus korelasi di balik kas dan bank BLU pada kas belum disahkan, gitu-gitu aja sih, standar sih. Tadi tentang beban tuh cuman kopas aja turun Ini penyesuaian sama kayak tadi yang udah pendapatan itu udah turun. Nah ini sih paling kalau ada pengusaha belanja tahun yang lalu itu pengusahaannya kayak gini sekarang nilai positif negatif itu maksudnya kan yang sebelumnya gitu kan misalkan tahun lalu berapa tapi yang sekarang nilainya lebih besar itu masukin ke positif. Hah? Maksudnya? Oh yeah. Yang apa namanya yang diterima disahkan beda gitu. Kalau nilai positif berarti yang disahkan lebih besar, kalau nilai negatif berarti yang disahkan lebih kecil gitu aja. Oh, nah iya. Itu berarti tinggal dibalik kan. Iya. Tapi katanya ada itu gimana sih? Aduh, ya udah, ya gitulah. Ya, ginilah pokoknya jurnalnya. UP masih abu-abu ya, belum yakin ada atau enggak. Tapi, ada ya, nggak tahu deh. Lanjut atasnya naik nomor 4. Nah ini tadi kas lainnya di BLU kan tadi ada beberapa kan tadi disebutin di contoh awal. Nah ini kayak alokasinya aja gitu. Reklasifikasi dari utang, dana pihak ketiga gitu-gitu terhadap kas lainnya di BLU. Ini pencatatannya gitu. Jadi ketika kita nerima utang, kita nyatetnya gini. Kas lainnya di BLU pada utang gitu. Naik dikit. Nah, penyetoran surplus. Coba naik lagi nomor 2, Pak. Yaudah nomor 2 dulu aja deh. Tadi kan ada di BLU kan tadi ada 5 kan. Kas yang belum disahkan, pengesahan kas, terus setara kas, terus kas lainnya sama kas di bendahara pengeluaran kan. Nah ini yang setara kas. Setara kas itu kayak yang di Satker dulu. Surat berharga yang kurang dari 3 bulan itu. Ya udah tinggal reklasifikasi. Kenapa namanya reklasifikasi? Ya karena kita kan ngubah satu kelompok ke kelompok lain kan. Nah kita ngubah kas yang tadi. Kayak investasi jangka pendek nggak sih? Ini kan sama kan? Ini setara kas kan? Benar. Ya sama. Sama nggak ya? Sama nggak ya? Itu kan deposito investasi lainnya itu surat berharga. Beda sih, Beda. Polanya sama gitu, reklasifikasi ya gitulah. Nah bedanya kalau ini sama-sama kas. Kalau itu kan tadi udah investasi kan. Kalau ini masih kas. Surat berharga BLU ini sama setara kas lainnya ini masih posisinya tuh kas kalau di neraca. Nah. Terus kalau yang ini penyetoran surplus dan operasional. Ketika kita menjual aset kita terus ada surplus, begini jurnalnya. Setoran surplus pada kas yang belum disahkan, terus kas yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Kas yang belum disahkan dan kas bank BLU ini kalau di Satker utama tuh kayak apa ya? Kayak ini yang kalau di versi belanjanya tuh kayak IMHD gitu.
Iya kayak gitu, benar-benar. Apa salah ya? Kalau yang disahkan tuh Mirip yang kayak tadi gitu aja. atau utang yang belum diterima tagihannya? Sama aja nggak sih? Masuk belum? Oh iya, pokoknya yang belum disahkan gitu. Itu surplus. Berarti tadi kan udah kan yang pertama tadi kita udah bahas pengesahan dari kas dan bembel yang belum disahkan. Terus yang kedua tadi yang di atas itu tadi kita reklasifikasi kas ke setara kas. Setara kas tadi kan udah disebutin kan bedanya sama investasi jangka pendek apa udah. Terus penyesuaian kas lainnya udah, terus surplus juga udah. Coba geser ke kanan lagi. Ada apa ya? Kebanyakan. Ya Allah. Maaf. Ini kan Nah, naik. ikut. Nah, pengesahan selisih kurs ini ada dua jenis, yang terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Kalau yang terrealisasi ya bisa dilihat seperti itu. Kas dan bembel lagi-lagi sama ya, kas dan bembel yang belum disahkan itu selalu dibawa terus sampai jurnal korolari. Pokoknya selama ada kas dan bembel yang belum disahkan itu pasti selalu ada jurnal korolarinya. Itu aja. Nah, itu yang belum disahkan kan. Nah, sekarang yang terrealisasi. Sekarang yang belum terrealisasi coba. Iya benar. Nah, yang belum terrealisasi itu cuma beda di ini doang, di nama akun Saleh tuh. Saleh selisih kurs belum terrealisasi. Sisanya sama. Sisanya sama. Beda akun doang kan ya? Beda akun doang. Ya udah. Oke, nih. Coba naik. Coba turun. Turun lagi. Yang penyesuaian. Nah, ketika kita mau ngakuin sal yang belum terrealisasi itu kita nggak boleh separuh-separuh gitu. Misalkan udah ngakuin separuh nih di mana? Di ngakuin separuh di kok lali? Oh, justru kebalik. Kan kita udah ngakuin sal yang belum terrealisasi nih, misalkan 1 tahun ini, set. Nah, di akhir tahun ini harus kita sesuaiin. Sal yang belum terrealisasi ini harus selalu kita pindahin ke kerugian. Oh, oke. Itu. Full ya berarti ya dipindahinnya ya? Apa? Dipindahinnya full gitu? Iya, dipindahinnya full yang diakuin pada beban itu. Oke. Kalau pendapatan. Tergantung selisih kursnya untung atau rugi gitu aja. Maksudnya pendapatan dan beban gitu ya, maksudnya selisih kursnya itu positif atau negatif. Kalau positif masuk ke pendapatan kan, nah kalau negatif masuknya ke beban gitu. Ya ini beban. Nah, pendapatan itu maksudnya selisih kursnya negatif. Kalau ini positif, makanya nyatetnya pendapatan. Oke. Terus kanan dikit. Nah, ini tadi kan yang gue bilang ada dua kan, pendapatan sama beban. Nah, ini apa nih? Yang belum terrealisasi ya? Iya, yang belum terrealisasi. Apalagi anjir. Gak keluar lah. Benar. Kok bingung? Oh, mungkin gini. Jadi kan tadi kita di akhir tahun tuh udah mindahin si selisih kurs ke pendapatan atau beban kan? Nah, karena belum terrealisasi, dia pendapatan sama bebannya ini di lali. Oh, coba kiri, Kim. Kiri kan di? Kiri, nomor sebelah ya, kayak itu. Nah, nih. Oh, oke. Kalau yang tadi yang kita bahas ini yang nomor 6 sama 7 itu kalau terkait sama pendapatan dan belanja, transaksi pendapatan dan belanja. Kalau yang nomor 8 ini kita transaksi aset, kas dan setara kas. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau kas dan setara kas itu bisa langsung ke pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi atau bebannya.
Nah, kalau kita terkait sama transaksi pendapatan atau belanja itu harus ke ini dulu apa? Harus ke Yang belum disahkan ini. itu kan yang terrealisasi, yang bawahnya tadi apa sih gue lupa. Harus ke itu sal selisih kurs yang belum terrealisasi dulu. Jadi tergantung ini kita transaksinya apa. Kalau transaksi terkait sama aset langsung ke nomor 8. Tapi kalau transaksi pendapatan atau belanja ke nomor 6 sama 7 dulu gitu. Oke. Itu sih kas dan setara kas. Ada yang mau tanya nggak? Mau tanya dong, tapi yang masih invest jangka panjang boleh nggak? Boleh. Mana tuh, Sap? Nah, itu kan ada perolehan investasi yang biasa sama pakai sal ya. Ya, ini, ya. Itu berarti kalau sal itu dapatnya cuma yang ada di B doang kan, nggak usah kan? Gimana? Kalau yang apa? Kalau pakai sal, berarti catatnya yang B aja. Enggak, yang A juga. Enggak. Yang A juga enggak. Jadi gini nih. Kalau misalnya dia perolehan investasi jangka panjang, tapi ada embel-embelnya dia pakai sal si perolehannya itu. Ya, jadi kita catat ini, semua ini, tambah yang B. Tambahin ini. Ini tambahan, ini tuh jurnal tambahan. Oke. Nah, terus kan yang pertama tuh pengeluaran pembiayaan ya, karena kita kan ada investasi. Tapi kenapa pas pakai sal dia jadinya penerimaan pembiayaan ya? Tahu itu tadi yang gue kirim di kolom chat tuh. Jurnal yang B itu kalimat atasnya tuh di PMK keterangannya gitu tuh. Jurnal pengesahan penerimaan pembiayaan. Jadi dari investasi yang kita keluarin pakai sal itu penerimaan pembiayaan itu bukan pakai yang C, tapi pakai yang B. Oh iya ya, bukan ini berarti. Hasil investasi ini bukan? Hasil investasi itu buat yang selain sal, kalau menurut gue. Oh. Mungkin ya, nggak tahu kalau menurut Pak Handaka. Oh iya, tadi yang gue kirim ke grup kelas tadi ada yang salah ya di sini ya. Gue masih nyatetnya tuh belum gue ganti, gue kopas ini. Sekarang udah gue ganti ini jadi pengeluaran pembiayaan. Ini tulisannya tadi yang gue kirim di grup kelas masih investasi BLU kayak gitu. Ya udah kayak gini ya. Gue ngikutin dulu lagi investasi. Maaf. Tadi belum gue ganti. Gue ngopas doang dari yang atas ini. Ram. Ya. Berarti yang tadi pengesahan penerimaan penggunaan dana sal BLU itu selalu penerimaan gitu ya? Walaupun dia penggunaan tapi catatnya penerimaan pembiayaan. Iya benar. Karena kita istilahnya dapat duit gitu loh dari sal kan? Ya nggak sih? Aduh, gimana ya? Kalau menurut gue, oh bukan gitu ya logikanya? Gak tau sih. Ini pendapat aja sih, gak tahu yang benar gimana. Itu yang B sama C itu A itu pasti. A itu buat yang jurnal A yang hakim itu menurut gua itu buat semua pengeluaran investasi mau dari manapun. Nah, bedanya itu kalau penerimaan hasilnya, kalau dia pakai sal, dia penerimaan hasilnya pakai B. Tapi kalau dia selain sal, pakainya C. Itu menurut gua ya. Gak tahu deh. Takut salah. Mau dijelasin sama Handaku. Menurut gue gitu sih, Sab. Ada pendapat lain? Gimana? Dik? Ada pendapat gak, Dik? Sadik. Jadi gimana dealnya nih? Tapi kalau pendapatannya ini, Ram, kalau misalnya pendapatan dari investasi ini, kok dari sal gitu pendapatannya? Kenapa dapat dari sal? Bukan dari investasinya gitu pendapatannya? Gue mikirnya malah ini tuh karena dia ngambil duitnya itu loh. Sal itu kan aslinya duit kan, tapi akunnya sal gitu. Terus dia mau ngambil duit buat dipakai investasi gitu. Jadi dia ini, gue mikirnya sih gitu. Makanya dia penerimaan pembiayaan dulu kan, kayak misalnya. Iya sih, bisa juga ya. Ngutang dari sal dulu gitu. Nah, terus buat beli investasi. Iya. Ini ya kayak gitu nggak sih? Ya benar gitu deh, benar gitu. Salah. Ngaco berarti tadi ngaco.
Jadi logika gue sih gitu. Jadi karena bahasanya juga kan pakai sal kan, menggunakan sal. Jadi ya dia waktu beli investasi itu dia pakai duit dari sal ini gitu. Berarti Jadi harusnya ya yang soal yang jurnal B itu boleh gue taruh atas nggak sebelum perolehan? nah nggak tahu dah kalau itu. Kalau masalah taruh menaruh di atas atau enggak, gue nggak tahu. Tapi di PMK dia di bawahnya yang A ini sih. Ini gue urut PMK lah gue naruhnya. Di PMK tuh Oh ini iya dulu berarti baru tadi ini. salah benar gini berarti. Ya udah berarti sumbernya dari sini gitu kan, ya kan? Iya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut hibah nih ntar nih. Mana sih Ramaram? Benar lah. Oh iya hibah. Nah, Hibah itu transaksinya ada yang berbeda dikit. Kalau pendapatan hibah kita bisa nerima kas atau barang. Tapi kalau keluar kita cuma bisa barang. Kita nggak bisa ngeluarin duit. Kalau bentuknya hibah. Nah, nggak bisa ngeluarin duit. nggak bisa ngeluarin duit pengeluaran kita nggak bisa ngasih. Kita nggak bisa hibahin duit. Kita cuma bisa hibahin Oh, barang. oke. Nah, kita bahas satu-satu. Berarti kan ada 3 transaksi kan. Pendapatan ada 2, pengeluaran ada 1. Nah, itu pendapatan hibah kas tuh. Seperti biasa, kas yang belum disahkan pada pendapatan hibah. Nah, itu yang pendapatan hibah itu ada listnya tuh, yang bawah tuh. Nah, itu. Bisa dilihat sendiri tuh. Nah, itu. Yang banyak itu. Ada yang terikat dan tidak terikat. Terus ada dari dalam negeri atau luar negeri. Ya. Terus ada yang bentuknya dari, terus dia dikasih dari siapa? Dari perorangan, dari lembaga, atau dari Pemda. Gitu sih. Nah, itu kayak itu pendapatan hibah, pendapatan kas. Kalau pendapatan barangnya itu langsung tanah langsung ke asetnya. Nah, ini kalau hibah gitu nggak perlu pakai yang belum diregister gitu ya, Kim? Kayaknya sih. Iya, enggak. Soalnya kalau misalnya dia pakai gitu pasti dicantumin Ram di PMK-nya. Hah, gimana? Ya, ngerti nggak? Kalau misal yang belum diregister gitu pasti dicantumin gitu di PMK-nya. Ini kan nggak akan langsung kan? Ya berarti enggak sih. Nggak harus verifikasi dulu. Nah, iya, berarti langsung disahkan. Itu list barangnya tanah, yang itu maksudnya list aset tetap yang bisa diterima apa aja ya? Gitu aja sih. Udah nih kelar hibah. Oh, terus ini apa namanya? Terus kalau jurnal pendapatan hibahnya itu kalau yang nomor 1 itu kan dia strip belakangnya uang. Nah, kalau yang nomor 2 ini strip belakangnya barang gitu. Tinggal diganti doang. Enggak, ini yang list Ini akun hibah. akunnya ya? Oh ya, uang. Oh, listnya mah sama kayak gini gitu ya? Iya, cuman beda belakangnya doang. Oh ya, barang ya udah. Oke. Terus itu kan kita dari pendapatan hibah. Pendapatan hibah seperti biasa ya, seperti pendapatan pada umumnya. Jadi harus ada korolari kalau dia kas, kalau dia barang, dia langsung disahkan. Nah, sekarang geser lagi ke kanan, sekarang pengeluaran hibah. Nah, pengeluaran hibah ini dia terus ini agak beda gitu. Kan kita kalau kita mau ngeluarin barang kan kita berarti ada barangnya sama ada akumulasi penyusutannya kan. Nah, itu kita harus eliminasi dua-duanya. Pasangannya itu, kalau aset pasangannya sama kerugian pelepasan aset. Kalau akumulasinya pasangannya sama kerugian pelepasan aset juga. Sama ternyata. Ya gitu, kerugian pelepasan aset. Ya. Oh, jadi tinggal Jadi hibah kita nggak nyatet belanja hibah. Emang nggak ada belanja hibah ya? Apa sih itu? pengeluaran buat hibah gitu. Jadi satunya kerugian lah ya, kerugian pelepasan. Itu maksudnya mengurangi kerugian gini, apa namanya? Kan aset sama akumulasi pasti ada selisihnya kan? Nah, itu yang dicatat sebagai kerugian gitu maksudnya, bukan mengurangi kerugian. Benar. Gitu. Itu sebenarnya bisa dijadiin satu, cuman di PMK kenapa dipisah nggak tahu deh. Ini nge-offset Itu. gitu ya istilahnya. Apa? Nge-offset.
Ya, offset. Jadi Nah, nanti jurnalnya bisa dijadiin satu kayak misalkan kerugian pelepasan aset ini akumulasi akumulasi dulu pada kan? Oh asetnya. iya deh, Oh iya, iya yaudah, benar yaudah, benar. yaudah, yaudah, yaudah. Akumulasi kerugian pada asetnya, gitu Iya, bisa. sama-sama. Itu kalau mau dijadiin satu kayak gitu. Nah, Kim, udah dah, itu aja sih. Oh udah. Coba lihat itu dah. Google Meet, Google Soal, Meet. Google Meet, Google Meet. aduh deg-degan nih ditanya. Ya Nah, Allah. itu yang Ryan ngomongin Sal tuh. Itu gimana Mas Teh? Saat itu timbul dari pendapatan belanja yang sudah disetorkan. Ya, Dan betul. kalau pengeluaran sal mungkin melalui mekanisme pembiayaan. Maksudnya? Kan Timbul dari sal itu kan timbul dari apa? Operasi iya, kita tahun lalu kan. Kita oh untung iya. kan berarti tahun lalu kan. Ada Nah, nambah mungkin salnya kan nambah kan? Ya. karena kita mau Terus investasi pakai sal itu, makanya ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan. Oh iya, penerimaan pembiayaan. iya. Makanya eh si Ryan bilang masuknya ke pembiayaan karena itu pakai mekanisme itu apa karena timbul dari pendapatan dan belanja yang udah disetorkan itu makanya oh dipakai kenapa dia pembiayaan. disebut pembiayaan gitu ya? Maksudnya Oh gitu iya. berarti. Iya iya. Kenapa dia disebut pembiayaan ya? Oke. Gak ada yang nanya lagi kan ya? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ntar dulu gue mute dulu. Udah lanjut Kim, konsolidasi aja. Oke lanjut. Salah. Terakhir ya konsolidasi. Konsolidasi ini jadi nanti si BLU itu dia ngegabungin laporannya sama satker yang membawahinya dia. Digabungin tuh. Nah, ada beberapa akun yang perlu dieliminasi. Apa aja tuh? Pertama, akun yang khasnya si BLU. Akun khasnya BLU yang cuma ada di BLU, yang unik gitu dari BLU itu apa? Apa aja tuh? Ini pendapatan dari alokasi APBN sama pendapatan umum PNBP yang kas negara. Persis nih sama yang ini tadi nih. Yang ini nih. Nah ini, nih akun-akun ini nih, akun-akun terkait ini. Itu yang perlu eliminasi. Siapa tuh? Salim ke rumah aja. Jadi kalau di dalam, kedua. Ya itu ya pertama dieliminasi tuh 2 akun itu. Terus sama akun-akun pendapatan dari transaksi sama entitas pemerintah pusat. Nah, akun-akun ini tuh ada transaksi pemerintah pusat itu ada yang dari satu kementerian, ada dari beda kementerian, sama terus nanti dari pendapatan ini tuh dia kan kadang pendapatan tuh ada penyisian piutangnya ya itu ikut dihapus juga gitu. Gitu. Untuk eliminasinya gimana nih akun-akun ini tuh? Nah, kalau yang tadi akunnya uniknya BLU itu tadi, kan tadi kita pas belanja itu, pas pendapatan itu, ya, pas belanja deh, ya pas belanja di PRM, yang tadi ada korolari kan, yang ubah dekel jadi pendapatan alokasi APBN. Nah, itu tinggal kita balik aja, kita kembalikan ke semula biar dia jadi seolah-olah belanja belanja satker lagi ya kan. Kan tadi kan awalnya itu kan jurnal belanja satker biasa gitu. Terus kita ubah pakai korolari. Jadi ada pendapatan alokasi APBN tuh. Nah, kalau di ini pas konsolidasi dia dibalikin ke semula, kita balik korolarinya gitu. Sama yang penyetoran juga pas penyetoran itu tadi kan penyetoran pada dedel gitu. Dedelnya kita ubah jadi penyetoran. Nah, ini kita balikin ke dedel lagi. Tuh untuk akun ya, BLU. Terus ada untuk eliminasi dari pendapatan dari entitas pemerintah pusat ini. Nah, caranya tinggal ya kita balik aja sih pendapatannya kita kredit, ini bebannya kita kita pendapatannya kita debit, bebannya kita kredit, tinggal kita balik aja. Bebannya ada banyak gitu sebenarnya dia. Sama kalau beda kementerian cuma beda di akun ininya aja, akun pendapatannya. Ini satu kementerian, ini di luar kementerian gitu, beda nama akun doang. Terus untuk kait sama piutang-piutangnya itu kalau misalnya di pendapatannya itu ada ini ya, ada penyisihan
piutangnya kayak gitu, itu kita hapus semua, mulai dari beban penyisihannya sama atau kalau misal ada piutang dari pendapatannya itu kita hapus nih penyisihannya juga gitu. Kelar guys. Yang mau ditanyakan? Tes. Ada yang nanya kan ya? Nungguin deh. Nah lanjut Ram, bahas soal Ram. Gak mau, ya udah, istirahat dulu. Ya udah lanjut. Lanjut bahas soal udah GC. Nah, bahas soal yang ini ya, yang bukan PMK sama Rama. Udah kelihatan kan? Kelihatan. Kan lu tuh soalnya di situ Ram, kenapa lu buka soalnya? Ya nggak apa-apa, biar lihat dulu. Nah, ini mau ngerjain soal BLU dari Brigada Satya ya. Nah, tadi kan udah dijelasin materinya sama Hakim. Nah, kalau dari yang tadi gua nangkap dari Hakim tuh, cara kita ngerjain soal tuh bisa dibagi 3 langkah. Gampang aja sebenarnya. Yang pertama kita lihat dulu ini transaksi itu masuk apa sih? Masuk ke pendapatan, masuk ke belanja, apa masuk ke investasi, apa masuk ke hibah. Nah gitu, kayak kita analisis dulu mau masuk apa sih, mau masuk transaksi yang mana. Nah, habis kita udah tahu dia, misalkan transaksi belanja nih, udah tahu nih transaksi belanja. Belanjanya tuh apa? Belanja, misalkan kita kategori lagi. Jadi misalkan dia belanjanya belanja di Pak RM, atau belanja di Pak PNBP, atau pengembalian belanja TAB, atau pengembalian belanja TIL, gitu. Jadi step by step gitu, dari yang paling gede nentuin transaksi, baru lebih dalam lagi nentuin dia tuh transaksi apa. Nah, habis itu udah deh kita tinggal cek Excel yang tadi gitu. Sekarang kita terapin 3 langkah ini ke soal ini. 3 langkah. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke. Soal nomor 1, RSAS ini BLU menerima dana dari BUN. Terima dana dari BUN untuk dikelola dalam skema dana bergulir kepada elemen masyarakat. Tadi kalau yang dari penjelasannya Hakim berarti penerimaan dana dari BUN ini merupakan investasi, ya kan? Investasi jangka panjang. Ya, transaksi investasi. Dan nih kita udah tahu nih, oh transaksi investasi jangka panjang. Udah. Habis itu kita lagi menerima dana. Oh, berarti ini transaksi penerimaan investasi. Nah, habis itu karena kita udah tahu transaksinya, ya udah tinggal buka site-nya nih. Ada di sheet investasi jangka panjang di huruf J. Dana kelolaan yang belum digulirkan pada hutang jangka panjang BLU. 12, kenapa 12748? Gitu aja nggak becus tuh Ram. Astagfirullah. 478. Nah, udah gitu. Soal nomor 1 gitu. Jadi itu investasi jangka panjang. Penerimaan investasi jangka panjang dari BUN. Bener nggak huruf J? Ya bisa dilihat sendiri di Excel Hakim tadi kan. Huruf J harusnya. Nomor 1 aman? Aman. Nggak tahu dah. Yang lain gimana? Huruf J. Dedeng biasanya mewakili suara. Nggak ada di huruf J. Sumpah nggak ada di huruf J. Sumpah Apa nggak gue ada. lihat? Apa gue salah lihat? Iya, huruf J Ram. Huruf G nggak sih? Astaga. Huruf G. Nah, ya G ada. Maaf ya, itulah intinya bisa tinggal dicari di situ itulah. Maaf lah. Thank you, man. Nah, udah. Nah, lanjut kita nomor 2. Nomor 2 ini RSAS menerima pelunasan atas piutang pada BPJS sehubungan dengan jasa layanan BLU tahun 2017. Piutang tersebut outstanding pada neraca tahun 2018. Nah, di sini kan kita punya akun, punya
saldo awal piutang layanan 24740 kan. Iya. Nah, ya udah, ini tinggal kita akuin. Jadi kita nerima kasnya. Kenapa ini gue bilang transaksi pendapatan PNBP? Karena dia layanan umum sih. Si rumah sakit kan, rumah sakit ini pasti ngelakuin sesuatu kan, ngelakuin jasa kan. Nah, jasanya ini disebutnya pendapatan PNBP karena layanan umum pada masyarakat. Makanya dia masuk PNBP bukan RM. Itu dulu transaksi pendapatan PNBP kan. Nah, transaksi pendapatannya kayak mana kategorinya? Dia melunasi piutang. Berarti akrualnya udah diakuin tapi belum terima kas gitu. Nah, oleh karena itu kita nyatetnya emang sih ini kayak nggak ada di itu kan nggak ada di Excel. Tapi udah nggak usah panik. Udah kita tinggal terima kas dan bank BLU yang disahkan pada piutang layanan BLU. Kenapa belum disahkan? Karena belum ada SP3D, SP2B. Belum ada tulisan disahkan gitulah di soalnya juga. Disahkan, belum ada tulisan SP3B, SP2B gitu. Jadi cukup ini aja. Kalau ada berarti ada korolari. Nah, Apa? bener banget. Benar. Iya, benar-benar. Mantap, lanjut. Nomor 3. Lanjut. Lanjut. Oh, iya. Nomor 3. RSAS membeli obat-obatan untuk pasien dengan menggunakan SP2D. Nah, di sini udah kita langsung nih bisa nih cepet nih membeli obat-obatan. Oh, berarti belanja. Terus kita lihat lagi SP2D. Oh, tadi kan belanja cuma ada 2 kan? Belanja RM atau belanja belanja RM atau belanja PNBP. Nah, kalau belanja RM itu dia pakai SP2D. Kalau belanja belanja PNBP itu dia pakai SP3B, SP2B tadi. Hah? Komitmen. Oh iya, kenapa nggak ada komitmen? Kenapa, Kim? Ada anjir, ada, gue bikinnya ada loh kalau yang ini. Oh ada, oh yaudah komitmen seperti biasa lah ya. Lupa. Oh ya, buat komitmen ya, kemarin kesepakatan nih gua sama Rama. Komitmen itu buat yang di PRM doang, yang di PNBP kayaknya nggak ada sih. Soalnya kalau di 212 itu komitmen itu buat belanja satker kan, bukan buat belanja PNBP kan. Ya itu dia makanya. Sementara itu dulu sih. Ntar tanya Pak Handaka lagi dah, komitmen itu apakah untuk RM doang atau PNBP juga gitu atau gimana? Nah gitulah. Berarti komitmennya pakai yang 2 aja ya. Kan dia bebasin kan. Di cadangan untuk belanja pada belanja dicadangkan. Itu komitmen. Nah karena tadi SP2D GU ini RM kan. Nah dia berarti kebalik komitmenmu anjir. Hah? Oh iya kebalik. Astaga. Aduh. Ya maaf. Ya. Iya. Ya komitmen gitu langsung dibalik. Terus karena dia SP2D berarti kan RM. Kalau RM berarti nanti ada dekel di akhir. Jadi kita bukan pakai kas dan ban BLU yang belum disahkan, tapi pakai belanja yang masih harus dibayar. Karena kita pakai dekel itu. Korolarinya Aram belum? Ini korolari. Oh iya, korolari belum ya? Nah, lupa kan. Ya. Berarti kita di sini nyatet bekel pada alokasi pendapatan APBN. Pendapatan alokasi APBN. Bisa itu. Ya, iya, betul. dekelnya hilang. Nah, terus ini berarti di bawah salah. Bentar, di bawah atau di atas ya? Di atas. Oh, di atas ya? Di atas pas dikeluarin dekel kok. Udah bener ya? Bener di atas kan? Udah bener. Oh ya udah. Nah, gitu. Maaf ya, lupa. Iya, bener. Jadi tadi agak lupa di komitmen sama di korolarinya ya, karena dia RM kan. Nah, gitu. Kolor lari. Saya kaget tuh. Ya serius, ini komitmen sama korolari jangan sampai lupa ya, soalnya ntar takutnya nilai jadi. Jurnal komitmennya itu belanja dicadangkan. Iya ya, sama kayak ini aja, kayak biasa. Dicadangkan tok.
Oh, Dia disadangkan untuk belanja, astaga, ya. Udah maaf. Maaf bro. Bro, jangan ketahuan gue dulu. memastikan. Ini pakai di Pak RM karena dokumennya SP2D itu. Iya. Berarti dia mau pakai SP2DGU atau SP2DLS tetap langsung RM aja semua ya? Oh iya, ini nomor berapa? Nomor 3 ya? Iya, makanya gue kira tadi ini UP. Iya loh. Iya, UP nggak usah komitmen nggak sih? Tadi kata lu Belu kagak ada UP. Iya, nggak tahu nih, nggak tahu. Ya Allah. Gimana Tapi nih? ini tuh UP-nya si ini nggak sih? UP-nya si yang ngasih duit ke kita. Gitu nggak sih? Atau gimana? Nggak tahu dah. Iya kan? UP-nya si yang ngasih duit ke kita gitu. Saya belum berani komentar nih. Oh, UP ada komitmen ya? Ada. Tapi kata Pak Puji kok UP nggak ada komitmen loh. Kata Pak Handaka ada. Iya, setiap belanja tuh ada komitmen, kata dia dulu. Udah gitu. Sorry deh, berarti nomor 3 di pending dulu deh. Ini kita belum tahu nih dia apa namanya. Kalau UP gimana? Sementara gini dulu ya, sementara anggap kayak RM dulu aja ya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Membayar gaji pegawai dengan menggunakan dokumen SP2DLS senilai segitu. Nah ini berarti, oh iya maaf, emang sengaja ngetes. Aduh. Gimana sih? Chief Sales Down, benar tadi lanjutin ya sih. Tadi. Ya benar. Salah udahlah. Jangan di copy dulu. Hilang. Jangan di copy dulu. Salah. Ini gimana cara ngilanginnya? Lu ke yang kosong aja dulu, ke yang kosong terus copy. Enter. Jangan gitu. Jangan di paste anjir. Ke yang kosong. Ctrl Z aja. Anjir. Iya aja, orang tua diajarin beginian nggak bisa. Nomor 5 itu, Ram. Apa? Enggak, sabar. Oh iya, nomor 4, astaga. Panik sendiri emang. Kenapa gue delete? Di delete, siap. Ini komitmen kan? Belanja pada dicadangkan. Trauma ngopi dia. Nah gitu, senilai segini kan? Kok belanja IMHD? Belanja doang. Oh, garing bener-bener. Tuh kan ini RM. Salah lihat. Nah, kan ini kita tadi, ini nomor 4 sementara sama kayak nomor 3 berarti. Ini kita anggapannya RM kan? Kalau RM langsung habis ini, terus ada, ini korolari, ada. Oh ya udah ya. Oh iya. Nah, gitu. Jadi ini komitmen, terus dibalik jadi pembayaran, terus ada korolari lagi terakhir. Kalau ini kan expendable kan? Kalau expendable langsung. Yang tadi yang di atas deh, yang nomor 3 itu mah. Expendable. Nah gitu. Tuh, itu kan ada berarti. Lanjut ke nomor 5. Membayar honorarium menggunakan DIPA PNBP. Berarti transaksi belanja, pengeluaran belanja DIPA PNBP kan. Nah, ini langsung aja nih, nggak usah pakai komitmen. Beban pada kas BLU yang memisahkan, pada kas BLU, terus kas dan bank BLU. Standar ini. Hah? Ya, seperti biasa PMK. Hah? Nggak, itu si Ryan. Yang nomor 5 bukan di Pak RM aja. Oh, salah nulis lu, Ram. Oh iya, salah nulis. Astaga. Di PNBP. Kenapa sih?
Maaf. Tipe cuy. Kesalahan Lama mata ya. Emang orang tua kan matanya udah agak kabur. Nah, gitu. PNBP ya. Maaf. Beban honorarium, beban BLU pada kas BLU yang belum disahkan langsung disahkan. Nah, Langsung disahkan nggak? Ayo, ada SP2B, SP3B nggak? Ah, iya makanya. lu bikinnya begitu. Lu Iya, yang gue salah bikinnya nih. begitu. Salah. Berarti jangan desain dulu. Salah. Hapus. Selama belum ada SP3B, SP2B berarti jangan desain dulu ya. Salah. Nah, cukup itu aja berarti. Oke. Nomor 5 ada pertanyaan, kapan disahkannya? Nanti. Kalau nggak disoal ya udah berarti emang dia belum disahkan, gitu aja. Nggak apa-apa. Sampai akhir tahun. Apa? Lanjut nomor 6 ya. Nomor 10, nomor 10. Nomor 6, dia menerima imbalan investasi deposito. Terus udah ada pengesahan dokumennya. Nah, udah. Berarti ini transaksi apa? Transaksi investasi jangka pendek kan? Investasi jangka pendek berupa penerimaan imbalan. Betul? Nah, karena gitu berarti masuk ke investasi huruf C tadi. Penerimaan imbalan dari investasi jangka pendek kan berarti sama kayak penerimaan pendapatan, tapi dia akunnya bukan pendapatan BELU, tapi pendapatan BELU lainnya. Gitu. Karena dia langsung disahkan, makanya langsung ada korolari ya. Oke. Kasih keterangan Ram kata Ryan. Yang mana? Keterangan Ini. gimana? Kayak korolari kayak gitu-gitunya kali ya? Sih. Nomor 5. Nomor 5? Kenapa? Nomor 5. Oh iya. Oh. Nah, betul. Oke. Lanjut, nomor 7. Lanjut. Nah, nomor 7, kita lagi menerima pengembalian atas belanja yang dikeluarkan tahun ini. Nah, berarti kan kita transaksi belanja, tapi pengembalian TAB, betul? Tahun anggaran berjalan. Nah, karena tanggal 22 Januari tadi itu kita nganggapnya masih RM, ya kan, SP2DGU kan sementara dianggapnya RM kan? Nah, berarti kita langsung aja ke huruf C2 tadi, tinggal dibalik. Nah, ini kenapa dekel? Karena tadi di 212 bukan dekel lagi, tapi dekel di sini. Tapi ini kenapa? Hah? Dedel Lego. Awalnya, bentar. Di 212 dekel. Dedel. Tapi kata lu bedainnya gitu. Enggak. Itu untuk yang ininya aja. Untuk yang... Oh, itu untuk PNBP aja? Untuk ini nih, untuk ini nih yang tadi yang di pas persediaan belum register itu tuh yang di atas tuh. Untuk itunya aja. Kan awalnya kita tuh waktu belanja si persediaan ini, kita kan pakai dekel kan. Terus pengembalian dedel, itu doang bedanya. Yang ini mah tetap pakai 220 korolarinya. Iya. Nah, ini kita ngebalik akun belanjanya di jurnal kas, terus ini kita jurnal akrualnya ngakuin pendapatan alokasi APBN. Tapi sebenarnya sama aja sih, mau dedel mau dekel kan. Ini korolari ya. Ini korolarinya ya. Tapi belum ada pengesahan. Aduh, nggak jadi pakai korolari deh. Iya, ini belum pengesahan. Belum disahkan. Hapus dulu. Lanjut nomor 8, aman? Lanjut. Nomor 8 ini melakukan pengesahan atas transaksi pendapatan di PNBP maupun belanja PNBP yang dilakukan selama Januari sampai Maret. Nah, berarti ini kita ngelis nih. Berarti tadi kan kita ada yang beberapa belum disahkan kan.
Nah, kita sekarang sahin semua. Coba nomor berapa aja yang belum? Nomor 1 tuh bukan, nomor 2 kan berarti kan? Nomor 2 ini belum disahkan kan? Nih. Nah, ini kita bawa ke sini nomor 2. Nah, ini nomor 2 udah. Terus tadi mana lagi yang belum? Nomor 3 udah. Nomor 4 udah. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini belum disahkan kan? Nah, berarti ini disahin di nomor 8. Nah, ini kan tadi belanja apa? Belanja pegawai ya? Apa? Iya, nah di itunya catat di kasnya di itu ya. Pas pengesahan. Mikdan memposting video. Wadah. Waduh. Nah, terus ini kan tadi nomor 5 udah, nomor 6 ini udah disahkan kan, udah ada dokumennya. Nomor 7 ini belum. Nomor 7 ini belum disahkan kan? Nah, tadi berarti sekarang kita sahin. Nomor 7 ini belum disahkan ya? Belum ada ya, benar. Berarti ini tadi tapi emang nomor 7 ini dokumennya SP2B, SP3B. Enggak, weh. Tapi pengembalian, Ram. Pengembalian. Tapi kan belanjanya atas belanja RM. Oh iya, belanja RM anjir. Iya, berarti langsung aja kan, langsung dibalik kan tadi harusnya. Oh iya, ini bukan pengesahan sih, Ram, tapi korolarinya itu bukan pengesahan gitu. Oh iya, langsung dibalik aja di situnya, iya. Bukan dibawa ke sini. Berarti tadi udah benar di sini nih. Udah benar. Kalau yang pengesahan doang yang ada jurnal kasnya korolari. Kalau untuk korolari yang ini nih, untuk yang belanja RM, dia nggak ada kasnya emang, buat akrual doang. Tapi itu di 212 ya. Kalau di 220 itu emang full, mau dia PNBP, mau dia RM, itu semua di akrual. Ya sekedar tahu aja lah ini. Tapi yang kita pakai kan 212 kan. Ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi soal nomor 8 ini ada 2 pengesahan ya, nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 ini terkait sama pendapatan, nomor 5 ini terkait sama belanja. Itu. Jadi kita pengesahannya pas sudah ada dokumen nih. Bisa juga kayak gini, model yang tadi dibilang Hakim. Dokumen sama belanjanya nggak di waktu yang sama, tapi dirapel gitu, bisa-bisa. Waduh. Wow. Lanjut, aman. Nomor 8, pengesahan. Gimana yang lain? Diam-diam baik. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Nomor 9 ini kan dia bilang penerimaan sewa kan, terus di situ ada kalimat keduanya disetorkan ke kas negara. Nah, berarti ini masuk ke pendapatan RM. Karena tadi pendapatan RM ada 2 kan, yang disetor ke kas negara dan yang dari alokasi APBN. Nah, udah gini deh jurnalnya. Enggak, soalnya kan dia RM. RM. Jadi langsung gini, berarti korolarinya yang ini ya? Iya, itu korolarinya. Ya. Betul. Itu. Di sini kalau pendapatan lebih gampang sih, nggak pakai IMHD gitu, cepet. Nggak ada. Itu belanja. Nah, gitu. Jadi ini di PRM yang lain selain alokasi APBN. Lanjut, nomor 10. Lanjut.
RSAS memberikan suntikan dana untuk investasi permanen kepada PT Farmasi. Dana tersebut berasal dari surplus anggaran atau SAL 2017. Berarti ini dari SAL ya. Nah, berarti ini kan karena dari SAL berarti kita di akhirnya jurnal kasnya harus nyatet tadi apa? SAL apa? Penggunaan SAL Penggunaan SAL pada penerimaan pembiayaan. Pembiayaan. Nah, ini untuk jurnal kita, ini yang bawah ini untuk jurnal karena kita pakai SAL untuk pembiayaannya. Terus yang ini kita investasi biasa, investasi pada umumnya. Investasi jangka panjang. Transaksi investasi jangka panjang yang pengeluaran dengan SAL. Makanya dia pakai yang huruf A dan B. A dan B dia. Aman? Lanjut. Nah, nomor 11. Lanjut. RAS mengembalikan pendapatan DIPA PNBP yang diperoleh segini, transaksinya sudah disahkan. Nah, ini kan berarti kita masuk ke transaksi pendapatan lagi nih, transaksi pendapatan. Terus tapi dia pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu, 2016. Oke, berarti pengembalian THYL DIPA PNBP. Nah, berarti kita masuk ke sheet pendapatan huruf E, pengembalian pendapatan BLU tahun yang lalu pada kas disahkan. Karena dia sudah ada SP2D, SP3B. Gitu. Di sini jurnal kasnya pas pengesahan gitu. Oke. Gampang kan? Gampang kan soalnya kan? Gampang lah. Easy peasy, tinggal lihat Excel. Iya, nanti kalau udah sering latihan hafal sih harusnya sih. Terus lanjut kita ke nomor 12. Dia pembayaran atas pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, di sini kita punya akun pinjaman jangka panjang nih di neraca awal. Nah, di sini kita lunasin semua nih. Di tanggal 21 Juni kita lunasin semua melalui pengesahan SP2B, SP3B. Kalau pengesahan SP2B, SP3B berarti otomatis kita pakai dana kita sendiri kan. Nah, berarti pakai kas dan Bank BLU. Itu langsung aja kas dan Bank BLU misalkan pada pinjaman jangka panjang. Terus ini korolari. Nah, ini cuman nggak tahu nih buat jurnal kasnya apakah penerimaan pembiayaan BLU gitu atau apa? Yang mana? Nomor 12. Iya, Pembayaran atas pinjaman jangka panjang. Pengeluaran kali, pengeluaran pembiayaan. iya salah ya berarti. Si. Oh, ini kebalik berarti posisi ya? Kebalik kan. Orang bayar. Kalau nerima sih. Maaf. Nah. Sip. Nah. Cakep. Berarti ini apa? Pengeluaran pembiayaan. Iya, pengeluaran pembiayaan. Nah, gitu. Sorry. Jadi kita pinjaman jangka panjang ini kita anggap sama kayak investasi gitu ya? Ya. Oke. Lanjut, nomor 13 aman? Nomor 12. Sekarang ke nomor 13. RSAS menerima pendapatan dari layanan. Berarti kan ini pendapatan dari layanan. Berarti ini pendapatan PNBP. Nah, di sini ada keterangan pendapatan belum disahkan hingga akhir periode laporan keuangan semester 1. Berarti ini pendapatannya cukup diakui sampai
Terus dan bank BLU yang belum disahkan aja. Lanjut nomor 14. Easy peasy. Nomor 14, RSIS menggulirkan sebagian dana yang diterima dari BUN segini kepada UMKM. Nah, tadi kan kita di nomor 1 dapat dana nih dari BUN nih, segini nih. Iya. Tadi kita nyatetnya gimana nih nomor 1 tadi? Dana bergulir. Dana bergulir pada ini kan? Utang jangka panjang. Dana yang belum digulirkan baru jangka panjang kan? Nah, sekarang di nomor 14 ini dananya kita gulirkan. Berarti langsung dana keluar yang belum digulirkan kita kredit. Soalnya kan tadi saldo awalnya debit, kita kredit sebesar yang kita kasih. Nah, ini pasangannya investasi jangka panjang. Nah, ini gue bingung nih. Dana ke UMKM ini masuk ke investasi jangka panjangnya yang mana ya? Soalnya kan ada beberapa tuh pilihannya tuh. Udah benar itu orang itu kan secara keseluruhannya gitu akunnya itu kan. Oh ya udah nggak apa ya. Maaf ya kalau salah ya. Ntar masalah akun mah nyari di COA soalnya aja gimana ya nggak? Oh iya. Itu jadi gue masukin ke dana bergulir lainnya dulu. Yang penting investasinya apaan lah ya, itu lah yang dituliskan. Lanjut, jadi nomor 14 ini kurangin saldo di nomor 1. Lanjut, nomor terakhir, membayar honorarium tenaga medis DIPA PNBP. Seperti biasa, membayar belanja menggunakan DIPA PNBP. Karena belum ada kata-kata yang belum udah disahkan atau belum, berarti dia cukup sampai yang belum disahkan aja. Gitu deh. Easy. Lanjut. Keluar. Minyak. Migas cuy. Tarannya tentirnya ya. Gak kuat bikinnya cuy. Taran lah migas. Nah ini sama nih kayak tadi nih. Coba sekarang gantian dah, yang jawab lu dah. Ding, gimana Ding? Yang A, Ding? Itu udah ada tulisannya anjir. Lu putihin dulu lah itu. Oh iya, aduh gimana ya putihinnya? Udah maksudnya. Kalau nggak gini aja, lu coba aja deh. Dan bank pada pendapatan BNN. Bacaan. Gimana Ding? Yang A gimana? Sok anjir. Iya, karena dia langsung ada kalimat ini kan, dilakukan pengesahan kan. Nah, terus yang B, coba yang B siapa Kim? Sadik gak sih? Coba Dik, gimana Dik? Dik. Iya, karena dia RM kan. Gimana Dik? Nomor berapa? Yang B. Yang B. Komitmen dulu. Bacot nih. Ya, bener ya. Ini kurang jurnal komitmen aja. Emang Rama parah sih ngajarin kagak pakai komitmen. Oh iya, Terus dia juga belum gua masukin ya. Iya. Dia masih belum yakin sih masuknya mana, tapi sekarang udah rada yakin lah. Nah, sekarang yang C gimana tuh? Dibuat jurnal pengesahan. Berarti ini benar, ini berarti iya betul. Enggak, kan ini enggak. Ya. Berarti ini kan belanja ekstra akuntabel kan? Berarti ekstra akuntabel harus ada register dulu pertama. Jadi langsung aja utang dulu. Utang yang belum diterima tagihannya, terus utang yang belum diterima pada kas, yang belum disahkan, pengesahan dua-duanya. PM apaan? Peralatan dan mesin. Oh. Bukan ya? Oh iya, ya ampun. Kenapa ini? Oh salah ya, ini ya? Oh iya, maaf, salah. Ini. Benar.
Ya dong, Dedeng doang nih yang jawab. Yang lain mana? Ayo coba yang D. Yang D siapa? Yang D siapa, Kayak Kim? Pak Handaka. Risma mana Risma? Kayak Pak Handaka aja. Tujuan Pak. Mana Risma? Risma. Jawab Ris. Ayo Ris. Iya. Kalau enggak gini. Tanggal berapa Kalau sekarang? enggak dia selalu bawa gua bilangnya ditungguin drama. Oh, iya. Buset dah. Ayo Ris, ditungguin Seenak drama. dia aja ngomongnya. Aduh. Yang D gimana? Dokumennya tapi nggak ada. Apa gimana sih? Yang mana? Nah, yang D gimana, Dik? Yang C itu kan nggak ada dokumennya, tapi kan ada pengesahannya. Soalnya dia bilang dia dibuat jurnal pengesahan. Oh, oke. Ya, antara ada tulisannya ada dokumen itu atau ya kalau disebut kayak gini kan ya jelas gitu ada pengesahannya kan. Yang D gimana? Ayo Kim, siapa Kim yang D? Siapa ya? Tanggal berapa Tinggal sekarang? dikit nih. Tanggal 7. Ada 7. Al. Jawab Al. Hai Al. Yang D cobain. Pakai 3 langkah tadi tuh. Tentuin dulu nih transaksi apa nih. Pendapatan apa belanja. Nah, kalau udah belanja, dia belanja apa nih? Oh. Enggak. Nah, itu tadi yang gue bilang kas dan Bambelu yang belum disahkan ini sama kayak belanja IMHD. Ayo Kim, gimana Kim yang D? Ayo, tadi siapa Al? Kayak Pak Handaka banget dah gue. Kim mau nanya. Oh, gimana tuh? Siapa nih? Cila ya? Cila. Apa Cil? Kok tahu? Yang C itu nggak ada ini ya, korolarinya. Korolarinya itu tuh kas dan bank BLU yang belum disahkan. Itu tuh korolari. Nah. Coba tunjuk Kim, tunjuk Kim. Tapi sebenarnya ini nggak ada korolari kan, ini PNBP kan? Ya itu tuh korolarinya Ram, korolarinya PNBP. Korolarinya PNBP itu ini. Oh. Ya itu korolari. Jadi korolari itu nggak mesti ini ya guys, nggak mesti yang pendapatan alokasi APBN pada itu enggak, tapi berarti yang rupiah murni juga ikut ya, ada korolari ya? Iya, tapi korolarinya bukan kayak gitu, beda lagi. Nah, korolari yang B ya? PRM kayak gini. Beda, jadi nggak mesti kayak gitu korolari itu, oke? Ada. Intinya korolari itu cuma jurnal ikutan dah, jurnal ikutan. Dan fungsinya beda-beda gitu tiap transaksi. Oke. Ya Dik yang Dik. Belanja kan? Iya, terus gimana jurnal ya? Gue juga tahu, ada tulisannya. Klasifikasikan dulu. Oh iya, udah benar tuh. Klasifikasi belanja terus belanja apa nih? Belanja di PNBP. Terus? Aset tetap. Gimana? Jadi, aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Terus di verifikasi itu ya? Iya. Iya nggak sih? Kas BLU dulu, kas yang belum disahkan dulu. Halo, Dik. Pada kas dan bank BLU. Itu. Ini yang nomor D ini sama kayak ini, cuman bedanya ini persediaan, ini aset tetap gitu aja sebenarnya. Ram, yang C bener intrakomptabel kan? Iya, ATK kan? Kok lu tulis ekstrakomptabel sih? Atau ATK ekstrakomptabel. Oh, bukan intrakomptabel. Persediaan yang belum diregister kan ada? Ada kan? Oh, itu maksudnya ekstrakomptabel ya? Iya kan? Yang harus disahkan gitu kan? Nah, di lu intrakomptabel kan? Iya, gue bikinnya di itu. Sumpah? Intrakomptabel nggak sih? Atau bukan ya? Gue takutnya salah mendefinisikan aja. Ekstrakomptabel tuh artinya kita nerima barang. Tuh, kata Furkon juga intrakomptabel atuh tuh. Oh, intrakomptabel ya? Oh. Piye. Expendable dan intrakomptabel, nah bener. Gue adanya kan itu. Jadi enggak. Jadi nggak ada, berarti nggak usah pakai ini ya? Bener itu bener ya, makanya dia kan intrakomptabel kan, makanya perlu ada yang diregister dulu itu, yang belum diregister dulu itu loh. Oh iya deh, ketukar. Itu
Gua nggak notice tadi tulisan lu ekstra akuntabel. Oh iya. Ih, tapi kenapa gue nulis extra akuntabel jurnalnya bener ya? Ih, mabuk dah. Sorry. Lanjut. Lanjut, yang D ini berarti intra akuntabel kan? Belum ditulis Ram. Tulis dulu intra Oh iya. akuntabel. Nah, terus yang E gimana, Dik? Gue mulu. Ya lu yang macet dari tadi. Lu deh. Endro. Woi. Andrew. Jawab lu, Bro. Ayo, tinggal tiga. Ya, tinggal tiga. Saya gitu, Deng. Ayo, yang jawab dapat Ah, poin. Dik, bisa ini. Cuman kan tinggal analisis ini apa gitu doang. Gampang. Investasi jangka pendek. Ah. Udah ada tulisannya Ram, lu Oh ke atas iya. ini. Oh iya, sorry. Nah, Sial. investasi jangka pendeknya ngapain nih? Perolehan. Ya benar. Terus Penerimaan habis itu, ya? Hah? Penerimaan apa perolehan sih? Ya tulisannya perolehan kan itu tulisannya. tulisannya perolehan. Tapi nggak ada Kim, di lu Kim. Ada perolehan. Berarti kan kita mau dapetin investasinya kan? Berarti jurnalnya gimana? Oh ini perolehan investasi. Ya. Deposito. Bukan lah. Iya benar. Oh iya benar deposito. Deposito BLU Kas dan uang BLU. BLU. Udah, langsung itu aja. Udah itu dong. Oh iya. Perlu ada jurnal kasnya nggak, Dik? Nggak ada. Kenapa coba tadi? Ayo ingat-ingat alasannya kenapa tadi? Aduh, mampus gua. Investasi jangka pendek nggak perlu Investasi disahkan. jangka pendek kan nggak perlu konsultasi sama induk kan? Nggak perlu pengesahan Iya. gitu. Jangan lupa. Lanjut, Dik. Yang F, Dik. Yang F, Dik. Tinggal dikit, Dik. Tutupan Pak, soalnya Pak. Membuat jurnal pengesahan dan jurnal korolari terkait penerimaan hasil investasi. Nah, ini berarti kan transaksi apa? Transaksi investasi, tapi bagian penerimaan kan? Nah, berarti gimana tuh kalau penerimaan investasi? Kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU lainnya. Terus? Iya, makanya. Terus habis itu langsung dikorolari ya? Iya, benar. Karena ada pengesahan. Ya. Lanjut terakhir. Ryan. Ayan. Dulu. Tahu. Dong. Is it three lights? Halo, gimana? Tes. Oh, UTS gue udah lihat Excel loh. Masih aja. Kenapa ya? Mencatat jurnal penyesuaian atas utang kepada pihak ketiga atas transaksi pengadaan barang dan transaksi pengadaan barang. Berarti kan kita ini apa? Pendapatan atau belanja? Belanja. Yakin? Nggak tahu. Pengadaan barang aja. Ya benar, belanja ya. Ya kan gunanya doang. Anjir lah. Itu kayak dosen maksud. Nah, dibikin ragu gue. Nah, terus habis itu kalau udah tahu belanja apa? Belanja apa ayo? Ditutupin lah biar nggak tahu. Belanja apa? Ditutupin. Ya kan ada di soal Ram. Aduh. Oh iya, udah. Ini berarti belanja PNBP kan? Iya. Nah, karena dia bilang penyesuaian atas utang, berarti kita nyatetnya utang. Beban pada utang. Artinya tuh maksudnya penyesuaian atas utang tuh belum dibayar gitu. Belum dibayar ke pihak ketiga. Yes. Berarti nanti misalkan nih, kita mau bayar. Nanti jurnalnya gimana pas kita mau bayar? Utang pada kas dan bank. Berarti kan nanti gini kan, utang, terus ini kas belum sah gitu kan? Ya. Sini belum sah. Kas saja, kas doang. Ya udah. Nah, gitu. Ya, gitu. Nah. Udah deh, habis.
kelar. Yeay. Ya, Ulang dong tadi apa yang bawahnya? Oh, yang bawah. Pada kas belum sah. Kas belum sah pada kas Oh iya, sah sorry. apaan? Kas dan Bank BLU yang belum Sumpah, Dik. disahkan. ngerjain banget sih Sadik. Itu apa? Maksudnya apa? Kalau apa tadi? Nanti Kalau pas pembayaran. Pas pembayaran, misal nih ada pembayarannya. Bukan di soal ini mah, misal ada pembayarannya gitu. Nah, kayak gitu. Oh. Ada jurnal kasih nggak Dik kalau gini Dik? Ayo, ada Ada. nggak? Ada korolari. Apa tuh? Korolari kan? Di mana? Iya, apa coba? Apa jurnalnya apa dah di kas? Jurnalnya di kas apa? Belanja barang pada kas dan bank. Belanja Bener barang pada? Kas dan bank BLU. Ih, cakep. Wis, cakep. Duh, 100 dewas gua. Amin. Amin. Nah, gitu. Ini misalkan aja ya, Easy misalkan lah, easy. dia bayarin tahun depan gitu. Ini siapa sih yang join? Adel Dito. Hendro ada. Isma. Ada aja. Udah. Divan. Ya, kira-kira seperti itulah. Itu soalnya. Soal UAS. Udah. Ya udah. Soal UAS dong.